Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, bentar. Anak saya bangun. Oke, kita mulai. Terima kasih untuk saat ini 5 mahasiswa saya ya yang berhasil untuk masuk ke Zoom, yang lainnya mungkin sedang berusaha. Terima kasih sudah datang. Kita akan mulai kuliah hari ini. Ini pertemuan Julia aja deh. Yuk. Oh, pertemuan keberapa ya? Kelima ya? Apa keempat? Erik. Erik enggak online. Ya, Bu. Ya, Rik. Ini pertemuan keberapa, Rik? Rik siapa ini, Bu? Itu Riki. Iya, Erik Bu. enggak jawab. Ya, Riki, ini pertemuan keberapa, Riki? Kalau nggak salah 4 sih. 4 ya? Saya cek. Iya, Anggun? kayaknya. Anggun apa Bella Iya, ini Bu, panggilnya? keempat. Keempat ya? Oh, oke. Baik, kita lanjutkan. Mic-nya saya buat on Riki sama Anggun ya. Ki jangan di-off-in. Iya, Bu. Iya, nanti. Sebenarnya tadi punya Yulia, mic-nya saya on kan. Cuma kayak Yulia nggak pede nih. Suaranya kecil sekali. Sudah, Bu. Ya wes. Erik nggak mau nih. Erik malah menghilang. Oke, mic-nya yang saya on kan, Bella sama Yulia ya. Jangan dimatikan. Ini adalah pertemuan keempat, sebagaimana sedikit yang saya ingat, dan alhamdulillah mahasiswa saya lebih ingat daripada saya. Kita akan membahas tentang level analisis negara. Harapannya kalian dapat mengkaitkan konsep unit analisis dalam level analisis negara dan mengenali faktor-faktor yang menjadi unit eksplanasinya dalam level analisis negara. Konsep dalam level analisis negara. Level analisis negara ini digunakan jika kalian objek penelitiannya adalah negara dan komponen-komponen dalam negara yang menjadi sumber unit eksplanasinya. Jadi ketika kalian memilih suatu studi kasus, maka kalian harus memikirkan apakah ini bisa dijelaskan menggunakan level analisis negara. Artinya yang dianalisis adalah negara. Terus hal-hal yang menjadi sumber penjelasannya apa? Akan kita bahas di sini ya. Kadang kalian studi kasusnya itu udah oke, cuma memilih level analisisnya kemudian bingung menentukan level analisis mana yang lebih cocok memberi penjelasan. Kalau mau neliti individu tidak bisa menggunakan level analisis negara, tapi kadang ada suatu studi kasus yang bisa dianalisis menggunakan level analisis individu dan level analisis negara. Suara saya ini agak-agak kecantol gara-gara saya pakai headphone ini ya. Suara saya yang berikutnya masuk ke headphone-nya, jadi mengganggu sedikit. Nanti jika kalian ingin bertanya, raise hand ya. Jangan langsung ngomong, karena mungkin saya tidak langsung mendengarkan. Kalau kalian melakukan raise hand, maka saya langsung tahu. Lanjut. Unit analisis negara ini mengajak kita untuk mengenali fokus dari kajian yang dapat terdiri atas. Artinya dapat terdiri atas ini kalian bisa menambahkan kalau memang kalian menemukan hal yang baru dan ternyata setelah membaca dengan mendalam itu bisa dimasukkan dalam metode untuk mengkaji politik luar negeri. Ini jika ada yang baru. Tapi menurut literatur yang saya baca selama ini dan saya pelajari, belum nambah lagi, maka unit analisisnya terdiri atas dinamika grup kecil, proses organisasional, politik birokratiknya, identitas dan budaya dalam negaranya, kontestasi politik domestik, dan atribut nasional negara itu sendiri.
ada gambar di sini. Ini bermanfaat untuk mengetahui kapan kita akan bahas tentang small group dynamics ya. Bagian ini membantu kita mengenali kapan dinamika kelompok kecil itu muncul. Ya kan? Dalam permasalahan kebijakan politik internasional ada dua hal permasalahan, yaitu permasalahan secara rutin dan permasalahan non-rutin. Permasalahan non-rutin ini terdiri atas dua, yaitu yang krisis dan pertaruhannya tinggi, taruhannya itu tinggi, dan non-krisis. Non-krisis ini saya bicarakan krisis saja ya. Krisis ini contohnya seperti sekarang, yakni outbreak, virus outbreak, COVID-19 virus outbreak itu termasuk dalam krisis dan high stakes, sangat high stakes. Contoh high stakes yang lain adalah, kalau kita baca di sini, ancaman perang, negara dalam situasi darurat, seperti ancaman kudeta, pemberontakan, penyebaran virus, negara dalam situasi tengah diancam oleh sanksi dagang atau embargo ekonomi, dan lainnya. Ya, ini adalah contoh kapan krisis itu terjadi, dan itu bukan hal yang rutin. Dan itu bukan permasalahan politik internasional yang rutin. Itu jelas ya. Dalam dinamika grup, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan, misalnya struktur dan proses grup tersebut. Ya, kalau dalam situasi yang sekarang itu grup yang berada dalam garis depan itu adalah Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, aparat kepolisian, itu termasuk dalam small group. Aparat kepolisian dia termasuk dalam kelompok kecil yang dia kemudian dimintai oleh presiden untuk memastikan bahwa misalnya memastikan orang tidak berkumpul, memastikan orang mengikuti instruksi dari pemerintah nasional, misalnya tidak berkumpul di tempat-tempat pusat keramaian, kemudian kegiatan keramaian itu mulai ditekan, beberapa tempat wisata itu, bukan beberapa tempat, sebagian besar tempat wisata mereka diharuskan tutup agar tidak mengundang keramaian, dan banyak hal lainnya. Kepolisian itu tugasnya. Sedangkan Kementerian Kesehatan bertugas untuk memastikan banyak hal. Misalnya memastikan agar penyebaran virus tidak terlalu meluas dan masyarakat terutama Indonesia bisa melewati masa kritisnya. Masa kritisnya adalah masa ketika orang-orang yang terinfeksi tidak menulari orang di sekitarnya, utamanya orang-orang pembawa yang belum sakit atau carrier itu tidak menulari orang-orang sehat di sekitarnya dan membuat mereka menjadi carrier. Itu penting dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan dipastikan oleh Kementerian Kesehatan tidak terjadi. Dan yang kedua adalah memastikan tenaga kesehatan semuanya responsif dan mereka mendapatkan perlindungan yang sama, mereka mendapatkan APD, mereka mendapatkan apa, dan melakukan koordinasi mulai dari hulu hingga hilir untuk menangani virus COVID ini. Terus ada lagi kelompok kecil yaitu TNI yang bertugas untuk menyebarkan logistik, menjemput logistik misalnya test pack dari Cina, kemudian mengambil test pack dan kemudian memastikan distribusinya sampai ke Kementerian Kesehatan dan tidak diintervensi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, itu adalah beberapa kelompok kecil yang saat ini sangat mudah dikenali, muncul di tengah-tengah krisis yang merupakan bukan persoalan rutin dan taruhannya sangat tinggi. Ya. Kemudian itu kita, kalau kalian mau meneliti sesuai dengan studi kasus kalian, maka kalian harus meneliti struktur kelompok kecil tersebut. Bagaimana koordinasi dilakukan, siapa mereka, apa hambatannya, apa kendalanya, bagaimana proses komunikasinya, bagaimana proses, misalnya kalau kita menggunakan teori implementasi Edward III, maka kita meneliti komunikasinya, birokrasinya, bagaimana proses komunikasi, bagaimana proses birokrasi, koordinasinya, bagaimana disposisi terkait orangnya, keahliannya, tingkat keterampilannya, tingkat tanggung jawabnya,
Yang satunya apa? 31. Dan sumber daya yang terlibat digunakan oleh kelompok kecil itu tadi. Itu kalau kita mau menggunakan teori implementasi. Boleh, Bu? Boleh. Gitu. Tapi kan itu teorinya kebijakan publik. Yang penting applicable lah dan bisa memperkuat penjelasan kalian, itu bagus. Kemudian tadi fokus yang kedua adalah teori koalisi. Koalisi ini koordinasi, koalisi, kerjasama, kooperatif, itu masuk ke sini. Jadi bagaimana koalisi itu bersama-sama. Koalisi itu berasal dari kata collide ya. Ya, collide ya, kayak berbenturan ya. Tapi kalau kita pakai kata berbenturan rasanya tidak tepat. Jadi kayak bersama-sama menjadi satu, bagaimana kemudian small group ini utuh atau sebaliknya tidak utuh atau tercerai-berai atau divide. Itu ada teorinya, teori koalisi. Terus ada lagi groupthink and new group analysis. Jadi analisis bagaimana proses reasoning yang terjadi dalam kelompok tersebut, dan apabila jika ada kelompok lain yang sama pentingnya, sama berperannya, itu bisa dianalisis. Tapi kita akan jelaskan lengkapnya satu persatu di sini. Ya. Nggak ada pertanyaan ya, saya lanjut. Oke. Hudson menyampaikan dinamika kelompok kecil, saya ulangi lagi, biasanya hadir jika suatu putusan atau kebijakan memiliki urgensi yang tinggi, utama di tengah situasi krisis dan situasi yang mana banyak taruhannya, banyak yang dipertaruhkan. Situasi krisis ini biasanya muncul apabila negara di tengah ancaman perang. Sekarang sih perang melawan virus ya. Juga perang melawan persepsi masyarakat yang masih meremehkan tentang infeksi virus ini. Persepsinya nggak mudah sekali ya. Kadang ada virus, kemudian pemerintah itu menghimbau masyarakat untuk tetap diam di rumah gitu, atau tidak banyak melakukan aktivitas keluar rumah, atau tidak banyak melakukan keramaian. Tapi ada beberapa kelompok masyarakat, sebagian kecil atau mungkin beberapa sebagian besar, masih tetap beraktivitas secara normal, seolah-olah tidak ada yang berubah. Seperti di Italia pada masa ketika virus itu sudah sampai di Italia, pemerintah Italia itu sudah menghimbau agar masyarakatnya tidak melakukan kegiatan di luar rumah terlalu berlebihan, atau agar mereka mengurangi kegiatan di luar rumahnya dan melakukan karantina mandiri. Tetapi orang Italia ini tetap beraktivitas seperti biasanya. Dan ada kebijakan dari Italia untuk melarang masyarakatnya ini keluar seperti yang dilakukan oleh Indonesia selama periode tertentu. Karena masyarakat malah memanfaatkan itu untuk berliburan gitu dan pergi ke tempat-tempat keramaian seperti bar, klub gitu. Akhirnya sangat devastated. Devastated itu sangat mengkhawatirkan ya. Dan akhirnya ya beginilah lah Italia ya. Lebih dari 40.000 sekarang yang terinfeksi, sudah lebih dari 6.000 yang meninggal ya. Itu bahkan lebih banyak daripada Cina. Oke, jadi guys, intinya adalah kalau sudah pemerintah pusat memberikan instruksi sedemikian rupa, maka kita harus memikirkan bahwa ini untuk kepentingan jangka panjang dan kepentingan umum supaya bisa tetap hidup dengan baik gitu, atau untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita harus menaatinya, meskipun masih ada distrust di antara kita. Orang-orang yang pergi begitu saja tidak mengindahkan instruksi dari pemerintah itu adalah orang-orang yang distrust atau ketidakpercayaannya itu tinggi. Dan kita tidak bisa mengabaikan hal itu. Saya pun sendiri juga punya distrust, tapi reasoning saya bahwa hal ini perlu dilakukan untuk hidup kita lebih baik itu lebih kuat daripada distrust saya. Ini namanya reasoning ya. Kalian juga perlu melakukan seperti itu, tapi saya tidak bisa memaksa kalian untuk melakukan seperti itu. Tergantung kalian sendiri. Next. Ancaman perang. Negara dalam situasi darurat. Jelas sekarang itu situasi darurat. Negara dimanapun sekarang sedang dalam situasi darurat. Ancaman kudeta dan pemberontakan atau subversi. Pemberontakan ini subversi. Seperti OPM itu subversi. Dulu ada negara NII itu juga subversi atau subversion. Negara di tengah ancaman sanksi dagang, kita belum pernah mengalaminya, atau selain sanksi dagang, negara di tengah embargo ekonomi, dan banyak lainnya. Kehadiran kelompok kecil ini biasanya identik dengan anggotanya tidak lebih dari 15 orang. Biasanya ya, tapi dalam Kementerian Kesehatan
Bisa menjadi banyak orang koordinatornya. Di angkatan bersenjata yang kemudian dimintai untuk menjamin agar tugasnya itu menjamin agar situasi itu lebih terkendali, begitu juga dengan aparat hukum. Ya sebenarnya yang mengambil keputusan itu tidak akan lebih dari 15 orang gitu. Sama seperti saya kan kalau kuliah lebih dari 40 orang itu langsung terlalu berat untuk dikendalikan gitu kan. Makanya kadang kuliahnya saya pecah. Lanjut, dalam situasi non-rutin dan non-krisis, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan informasi yang terjadi dalam proses birokrasi politik. Semuanya melalui suatu proses. Tahap-tahapannya melalui suatu langkah. Tapi di setiap kementerian atau setiap dinas ini akan sangat berbeda. Dan bahkan apalagi di setiap negara. Tapi meskipun berbeda, kita bisa menemukan generalisasinya atau pola umumnya. Birokrasi politik ini yang perlu kita ketahui tersusun dalam konsep penting seperti term, morale, budget, influence atau pengaruh, dan interagency group politics. Apa itu? Kita akan bahas satu-satu. Oh, ada lagi. Meskipun demikian, ada lagi struktur dan proses birokrasi di setiap negara ini cukup unik. Hal ini membuat kita menyadari bahwa ada perbedaan besar, sekaligus mendasar, tapi penting dan krusial. Profil setiap politik birokrasi di setiap negara itu sangat melimpah. Kita bisa mengobservasinya, kita bisa kemudian menilainya, atau kita bisa mengamatinya dan mempelajarinya. Mengenai politik birokrasi di negara ini sangat tergantung jika rezimnya dipimpin oleh rezim monarki, rezim tirani, rezim prince, rezim prophet, dan rezim puppets. Ya, ini adalah karakteristik kepemimpinan dalam suatu negara menurut Jackson dan Rosberg. Jadi beda lagi ya, ada Post, ada Herman, ini ada lagi Jackson sama Rosberg. Boleh nggak Bu pakai ini Jackson? Boleh. Bosan Bu, teman-teman saya semuanya pakai Post, pakai Jackson, boleh Bu? Boleh. Saya tidak akan menghalang. Tapi boleh kalian bertanya dulu supaya lebih yakin. Dalam situasi rutin, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan informasi yang terjadi dalam organizational proses organisasi. Unit eksplanasinya terdiri dari, tapi tidak terbatas pada, ya, ada bedanya ini. Kalau terdiri dari itu seolah-olah tidak membuka hal lain. Kalau tidak terbatas pada ini membuka hal lain. Examination of incremental learning, ya, penilaian dari proses pembelajaran terus-menerus. Standar operasional prosedur. Kalau kalian pasti tahu tentang SOP ini kan ya, setiap dinas itu punya SOP. Bagaimana pengambilan keputusan dilakukan itu punya SOP. Seperti di Lembaga Penjaminan Mutu Universitas itu ada SOP. SOP di LPMI, Lembaga Penjaminan Mutu, berbeda dengan SOP dinas ya, sudah tentu. Ada lagi isu implementasi, jadi ada isu dalam implementasinya, apakah ada isu dalam implementasinya, dan budaya organisasi, dan lainnya. Jika kalian menemukan literatur di luar Hudson, Bruning, Jackson, Post, Herman, dan buku ajar ini, maka itu masuk dalam dan lainnya. Bisa kita diskusikan di Google Classroom, gitu ya. Sehingga saya juga tahu lebih pintar. Wow, kurang 10 menit sudah. Nah, sesi pertama akan berakhir dalam waktu 10 menit, guys. Dinamika grup sangat penting untuk memahami perilaku kebijakan. Ya. Unit eksplanasi membantu kita memahami bagaimana situasi ini membantu kita dapat mengeksplorasi pada tingkat mana pemerintah bukan lagi aktor tunggal. Artinya, pemerintah nasional ini ya tergantung juga pada rezimnya ya, tipe rezimnya. Pemerintah nasional ini bahwa pemerintah nasional atau presiden atau negara dalam mengambil putusan kebijakan politik internasional itu mengandalkan informasi dari aktor yang lain. Ini adalah fungsi level analisis negara. Jadi tidak. Jadi presiden itu bukan satu-satunya orang yang kemudian dapat merumuskan suatu kebijakan. Oh, ini contohnya ya.
Kebetulan ini adalah tesis saya. Misalnya nih, pernah menjadi strategi AS untuk misalnya memberlakukan politik inkonsistensi atas komitmennya pada energi berkelanjutan pada kasus panel surya. Jadi melalui Kementerian Perdagangannya, Department of Commerce, Amerika Serikat memaksa Cina melalui produsen panel surya untuk mengikuti aturan mainnya Amerika Serikat sehingga AS dapat mengontrol pasar dan mengenakan bea impor terhadap produk panel surya. Artinya apa? Ini juga kebijakan luar negeri sih, tapi di bidang perdagangan dan tidak langsung dikeluarkan oleh Presiden, tapi lewat Department of Commerce. Indonesia ini kan, Presiden selalu menggelar pertemuan penting dengan sejumlah menteri koordinator secara rutin. Kalau di Indonesia sendiri, apakah ini terjadi di Amerika Serikat, di Turki, di Prancis, di Jerman, di Rusia? Lah itu adalah tugas kalian untuk mencari tahu dan memastikan saya juga tahu, gitu kan ya. Itulah manfaatnya tugasnya ya. Kalian tahu, saya juga tahu. Jangan hanya kalian ya saja yang tahu, sementara saya tidak tahu. Kalau saya tidak tahu kan akhirnya saya meragukan hasil pekerjaan kalian. Itu nggak enak ya. Dia tahu. Kalian mencoba untuk kemudian menguji apakah yang disampaikan oleh Bu Reni ini benar atau enggak. Itu adalah manfaatnya tugas. Jadi jangan dianggap tugas adalah suatu paksaan ya. Saya tidak paksa tugas. Lanjut. Oh, ini adalah contoh-contohnya ya. Kultur dan identitas. Nah, unit eksplanasinya kultur dan identitas adalah pendekatan teori peran. Nih, kalian kemarin guru itu mau menggunakan teori peran. Peran Indonesia kalau nggak salah di tengah-tengah mewabahnya COVID, studi kasusnya adalah wabah COVID. Bisa diteliti, tetapi pakai kebijakan publik karena kita meneliti apa yang terjadi di Indonesia. Tapi kalau kita meneliti negara lain itu baru bisa menggunakan kajian kebijakan politik internasional. Ya guru ya, bukan berarti studi kasusmu salah sih. Benar sih studi kasusnya, tapi tidak bisa diteliti di kajian politik internasional ya. Culture and identity, teori peran, rasa nasionalismenya itu kuat atau enggak. Rasa nasionalisme ini ada indikatornya, misalnya satu. Tingkat trust atau distrust kita kepada pemerintah ini mencerminkan nasionalisme. Kalau kalian distrustnya lebih kuat daripada trust, maka nasionalisme kalian kira-kira mesti perlu diuji lagi sih secara ilmiah. Menipis atau tidak tebal-tebal amat. Nah itu nasionalis. Nah ini gimana nasionalismenya? Saya menjaga nasionalisme saya untuk tetap kuat ya, tetap strong atau stronger malah. Sekarang karena ada ujian COVID ini, kita itu diuji sebenarnya rasa nasionalismenya terhadap Indonesia. Apakah kita melulu berpikiran negatif terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, atau kita terus-menerus mempertahankan agar bisa berpikiran positif terhadap hal-hal yang dilakukan pemerintah, sekaligus di saat yang sama melakukan instruksinya pemerintah. Itu sangat mencerminkan nasionalisme. Apakah bisa diteliti, Bu? Sekarang bisa. Jadikan topik skripsi? Sangat bisa sekali, guys. Mending sekarang tulis judul skripsinya sebelum kalian nanti semester 7, bingung. Bu Reni, judulnya apa ya kira-kira yang enak diteliti? Saya paling cuma, akhirnya ya. Identitas politik atau politik identitas. Apa ini politik identitas? Boleh ditanyakan di Google Classroom agar lebih mendalam jawabannya dan diskusinya. Investigasi terhadap identitas melalui sejarah dan wacana sejarah, pilihan-pilihan nilai. Pilihan-pilihan nilai ini, pilihan-pilihan nilai, norma, keyakinan yang mungkin muncul. Misalnya saya sebagai orang Madura juga, tapi tidak bisa bahasa Madura. Apakah saya punya pilihan-pilihan nilai di sekitar saya? Ada nilai-nilai Pancasila, ada nilai-nilai kearifan lokal, kesukuan, ada nilai-nilai kearifan lokal non kesukuan, atau nilai-nilai profesional. Siapa saya, apa pekerjaan saya, itu membangun nilai profesional. Nah, itu adalah komposisi dari pilihan-pilihan nilai. Jadi kalau kayak Macron dia jelas punya pilihan-pilihan nilai. Dia pendidikannya kebanyakan filsuf, jadi pilihan nilainya dia lebih bervariasi daripada saya yang hanya sebagai dosen.
Macron juga punya nilai-nilai sebagai bankir. Jadi nilai-nilai keuangan dia, reasoning, sama rasionalitas sebagai pernah menjadi bankir itu akan masuk dalam komposisi pilihan-pilihan nilai yang ia miliki. Donald Trump pilihan-pilihan nilainya apa? Businessman, jelas, ya kan? Businessman apa? Karakternya, kalian cari tahu lah, mudah sekali. Erdogan apa nilai-nilainya? Dia statement ya, negarawan. Cari aja nilai-nilai kenegarawanan dalam Erdogan. Trump ada negarawannya nggak? Ada tulisan Promian ya, kalau nggak salah. Promian, saya punya bukunya. Oh, ini oleh Jeremiah Morelloci. Oleh Jeremiah Morelloci itu, dia meragukan kalau Donald Trump itu punya nilai-nilai kenegarawan. Gitu. Apalagi ini ditegaskan juga atau diperkuat dengan sejumlah pernyataan dia yang lebih banyak kontroversial daripada menciptakan suasana yang harmonis. Terus kemudian ada aksi desain aksi. Apa ya desain aksi ini? Saya juga belum benar-benar mengerti. Coba kalian tanyakan di Google Classroom. Mungkin ada temannya lain yang punya tanggapan berbeda atau respon berbeda. Oke? Pertanyaan yang mendasar yang mesti dijawab menggunakan unai eksplanasi ini adalah pertanyaan seputar siapa kami, apa yang membuat menjadi kami, apa yang kami lakukan, siapa mereka, dan apa yang mereka lakukan. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul kalau kalian ingin mengenali teori peran dalam diri anggota kelompok, teori peran dalam budaya dan identitas dalam negara yang membangun negara itu, nasionalismenya dan identitasnya. Jadi ini yang perlu kalian renungkan ya. Hofstede, Herkovich, Levin, Millennium, Klukon, ini Triandis, Dangdrade, ini ngomongin soal kultur. Apa yang disebut kultur, definisi kultur ya, tahun-tahun jebot semua ini. Mereka adalah pemikir aliran budaya ya. Ada Geertz, saya kenal Geertz ini, sering saya pakai. Mengartikan kultur sebagai pola pemanaan lintas sejarah yang melekat dalam simbol sebagai suatu sistem, diwariskan dan diekspresikan dalam beragam bentuk yang mana manusia dapat berkomunikasi, bertahan dan mengembangkan pengetahuan serta sikap mereka akan kehidupan. Ya, ini kultur. Kita bahas tentang kultur berarti ini tulisannya ini. Ini kultur yang terjadi di Indonesia. Saya pernah membaca dalam opini yang ditulis oleh Pakar Budaya. Oh ya, Haryanto. Namanya kultur yang terjadi di Indonesia sekarang adalah kultur dunia tak seindah Instagram ya. Ya itu ya Pak, masyarakat sekarang lebih cenderung melihat inward looking, melihat dirinya sendiri, fokus memperhatikan dirinya sendiri, sementara di saat yang sama abai terhadap realitas yang terjadi sesungguhnya ya. Dan mereka terjebak dalam dunia maya. Ini adalah inti dari kultur yang saat ini terjadi di Indonesia di tengah revolusi digital dan kemajuan ICT, Information Communication and Technology. Dunia tak seindah Instagram guys. Instagram itu indah banget. Ini di